Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Hasna Faiza ARMHum selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang mengikuti perkuliahan kita pada hari ini. Kami dari kelompok penyanyi kelompok 6 yang beranggotakan saya Nur Karisma serta rekan saya Ibu Lila Sari Pohan dan Bapak Suherman. Kami akan menyajikan materi mengenai tantangan dan masa depan ilmu. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baiklah Bapak dan Ibu, jika kita membahas tentang tantangan dan masa depan ilmu, tentunya sebagian orang akan merasa khawatir. Namun perkembangan zaman ini tidak bisa kita hindari. Apa sajakah tantangan tersebut dan kompetensi apakah yang harus kita miliki supaya kita tetap bisa bermanfaat di masa yang akan datang? Tantangan yang pertama adalah kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Pada mulanya, tujuan perkembangan ilmu dan teknologi untuk menciptakan kehidupan manusia yang mudah, aman, dan nyaman. Akan tetapi, realita teknologi memunculkan ketakutan dan keresahan baru di kehidupan manusia. Selain itu juga menimbulkan kesepian serta memudarkan kebersamaan silaturahim. Yang kedua adalah agama, ilmu, dan masa depan manusia. Agama bisa dijadikan sebagai pedoman manusia dalam berperilaku. Di setiap agama terdapat suatu pengorbanan yang jauh lebih mulia apabila dilaksanakan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sehingga agama bisa dijadikan sebagai arah dalam menanamkan nilai dan norma dari perkembangan ilmu dan teknologi. Yang ketiga adalah agama dan makna kehidupan. Hidup dan kehidupan ini mempunyai makna bagi seseorang, terlepas apakah dia punya keyakinan agama atau tidak. Bagi setiap orang yang beriman, akan menerima konsep kebaikan absolut. Tantangan di masa depan dikhawatirkan hidup manusia tanpa memiliki iman sebagai pedoman hidup. Dan yang keempat adalah ilmu dan kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil karya cipta dan karsa manusia, baik yang bersifat material maupun non-material. Di masa yang akan datang, dikhawatirkan kebudayaan yang telah tercipta akan memudar seiring dengan perkembangan zaman. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Pak Suherman. 5. Strategi pengembangan ilmu. Model dalam pengembangan ilmu erat kaitannya dengan pembangunan. Karena ilmu adalah syarat awal pembangunan. Adapun persyaratan yang mesti diperhatikan dalam pembangunan ilmu di Indonesia antara lain: 1. Masyarakat ilmiah yang mempunyai kemampuan dalam menawar dengan perusahaan ataupun pemerintah. 2. Pentingnya keterkaitan antar ilmu, pengetahuan, dan pandangan hidup negara Indonesia. 3. Pengembangan ilmu harus mencermati hubungan antara ilmu dengan tidak mengorbankan otonomi antara setiap disiplin ilmu. 4. Pengembangan ilmu mesti mencerminkan sisi religiusita, sebab masyarakat Indonesia masih erat dengan nuansa religius. 6. Komponen pendidikan karakter. Ada 18 komponen karakter yang harus kita miliki dalam menghadapi tantangan dan masa depan ilmu. Salah satunya antara lain: 1. Religius. Komponen religius dalam pendidikan karakter merujuk kepada pengembangan sikap perilaku yang didasarkan nilai-nilai agama, yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi individu yang memiliki kedalaman spiritual, moral, serta maupun berperilaku sesuai ajaran yang dianut. Kedua, jujur. Kejujuran adalah satu komponen dasar dalam pendidikan karakter. Menurut Lickona 1991, kejujuran mencakup kemampuan untuk berkata benar, tidak menipu, dan tidak berbohong, baik dalam kondisi menguntungkan maupun sulit. Kejujuran adalah landasan utama bagi terciptanya hubungan yang saling percaya antar individu. Toleransi. Toleransi adalah sikap menghormati perbedaan yang ada, baik perbedaan agama, suku, ras, maupun pandangan hidup. Menurut Suyanto 2010 menjelaskan bahwa pendidikan karakter harus menanamkan nilai-nilai toleransi agar terciptanya masyarakat yang harmonis. 4. Disiplin. Menurut Suryo Subroto 2012 menjelaskan bahwa disiplin adalah kunci utama untuk mencapai keberhasilan dalam pendidikan. Disiplin adalah kemampuan untuk mengikuti aturan dan melaksanakan tugas secara konsisten, meskipun tidak ada pengawasan secara langsung. Saya akan melanjutkan materi mengenai komponen pendidikan karakter yang kelima, yaitu kerja keras. Kerja keras ini merupakan suatu bentuk kegigihan dalam menjalani suatu tanggung jawab serta menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan pekerjaan walaupun banyak masalah ataupun rintangan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian yang keenam itu adalah kreatif. Karakter kreatif ini merupakan suatu bentuk sikap di mana kita mampu mengolah kecerdasan serta imajinasi kita dalam menghasilkan sesuatu yang baik, yang kreatif. Nah, seperti itu. Ketujuh adalah mandiri, di mana mandiri ini merupakan sikap percaya diri terhadap diri sendiri untuk dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sendiri tanpa bantuan orang lain, tanpa melibatkan orang lain yang memiliki kemungkinan untuk menambah atau memperbanyak masalah. Lanjut, demokratis, di mana karakter demokratis ini mengedepankan persamaan hak dan kewajiban, di mana setiap orang itu memiliki atau mendapatkan perilaku yang sama rata. 9 adalah rasa ingin tahu, bahwa setiap kita manusia pasti memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar dan suka merasa tidak puas atas hasil yang sudah didapatkan. Maka manusia pasti selalu berusaha ingin mencari, menggali informasi terhadap informasi-informasi yang dirasa masih kurang lengkap ataupun yang dirasa masih mengganjal.
10 adalah semangat kebangsaan, di mana ini merupakan sebuah sikap lebih mementingkan atau mengedepankan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Yang ke-11 adalah cinta tanah air, yang merupakan sikap setia, peduli, dan menjaga negara dan bangsa seperti menjaga bahasanya, lingkungannya, sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Selanjutnya yang ke-12 adalah penghargaan prestasi, di mana ini merupakan suatu bentuk apresiasi terhadap prestasi yang sudah dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang, dan apresiasi ini mendorong prestasi orang lain untuk dicapai. 13 adalah persahabatan atau komunikatif. Nah, menjalin persahabatan ini dapat memudahkan suatu kelompok masyarakat itu untuk saling bekerja sama dalam meraih sesuatu. Nah, persahabatan ini pula akan menciptakan hubungan yang komunikatif, lebih lancar juga lebih terbuka. Nah, selanjutnya adalah cinta damai. Cinta damai ini merupakan usaha untuk menjaga lingkungan sekitar untuk terasa aman dan tentram, jauh dari keributan ataupun pertikaian. Nah, usaha ini itu dimulai dari diri sendiri, di mana orang-orang itu merasa aman berada di sekitar kita. Nah, kemudian yang ke-15 adalah gemar membaca. Nah, gemar membaca ini berarti kita memperluas wawasan kita dengan membaca segala bentuk literasi, segala bentuk jenis bacaan, mulai dari bacaan politik, sosial, sastra, dan lain-lain. Nah, kemudian yang ke-16 adalah peduli lingkungan. Peduli lingkungan ini merupakan upaya menjaga alam sekitar kita untuk terjaga kelestariannya dan memperbaiki segala bentuk kerusakan-kerusakan yang dibuat oleh manusia itu sendiri maupun kerusakan juga akibat alam itu. Selanjutnya adalah peduli sosial. Nah, sejatinya manusia ini merupakan makhluk sosial, di mana dia itu masih bergantung kepada orang lain atau tidak bisa bertahan hidup sendirian. Nah, jadi karena tidak semua kegiatan kita itu dapat dilakukan sendiri, perlu bantuan orang lain, maka jika kita ingin dibantu orang lain, maka kita juga harus mau menolong atau membantu orang lain. Yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini merupakan usaha seseorang dalam melaksanakan kewajibannya dan menanggung segala bentuk resiko yang dimiliki oleh kewajiban tersebut, baik itu resiko kegagalan, kerusakan, kerugian. Nah, semua itu harus ditanggung. Nah, tanggung jawab itu dapat kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada orang lain, makhluk lain, dan juga tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, itu tadi paparan materi dari kelompok 6, ini tantangan dan masa depan ilmu. Semoga apa yang telah disampaikan tadi menjadi ladang ilmu untuk kita semua, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian yang sudah memperhatikan, serta terima kasih juga kepada Profesor Dr. Hasna Faizah yang sudah memberikan kesempatan dan juga bimbingan pada perkuliahan kali ini. Baik, kami dari kelompok penyaji, saya Nur Karisma dan rekan saya Ibu Lila Saripohan dan juga Bapak Suherman mengucapkan mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.